Halo, selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas proses pembuatan laporan persediaan buku menggunakan Microsoft Access. Hasil akhir dari pembuatan laporan persediaan buku adalah seperti ini. Yang kita menggunakan query stok persediaan buku yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini. Mari kita ikuti proses pembuatannya bersama-sama. Pertama-tama kita buka database milik kita sendiri yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ya, setelah ini kita pastikan bahwa query stok persediaan bukunya sudah ada dan tidak bermasalah ya. Nah, ini bisa kita close ya. Kalau ini sudah tidak bermasalah, berarti ini kita bisa kita bisa langsung masuk ke proses pembuatan reportnya atau laporannya. Nah, untuk membuat laporan persediaan buku ini, kita masuk ke menu create, kemudian kita lihat di group report, kita menggunakan blank report. Nah, caranya seperti ini dengan menggunakan blank report. Kita masuk ke property sheet, kemudian di sini pastikan selection type-nya report, di sini juga report. Terus kita ke tab all. Di record source kita klik panah ke bawah, di sini kita pilih query stok persediaan buku. Ya, kalau sudah property sheet-nya kita close, kita buka add existing fields. Nah, di sini akan tampil seluruh fields yang ada di query stok persediaan buku. Nah, kita akan pindahkan seluruh field ini ke bagian sini. Caranya kita klik sekali, kemudian kita tekan Ctrl A di keyboard ya, Ctrl A secara sama-sama, kemudian kita klik, tahan, kita seret kemari. Ya, semua field sudah pindah ke sini. Field list bisa kita close. Sekarang kita masuk ke design view. Nah, setelah di posisi design view ini, kita memunculkan dulu bagian report header dan report footer. Caranya di kotak di palang sini page header ini kita klik kanan, kemudian kita ke report header footer ini kita klik ya. Bagian report header dan report footer sudah terbuka. Sekarang kita masukkan dulu judul report kita ke design, kemudian kita pilih label ya, kita pilih label, jangan salah pilih. Yang dipilih adalah label. Kita klik, kita buat kotak di sini. Sementara segini dulu. Dan kita ketik judulnya. Laporan persediaan buku. Kemudian kita buat lagi sebuah label di bagian bawah judul ini di sini. Kita buat lagi segini. Di sini kita tuliskan bulan Maret 2021. Oke. Nah, sekarang ini kita akan blok dulu sementara ya. Terus saya akan atur dulu ukuran dan jenis hurufnya. Ya, terutama warnanya yang akan saya atur. Ya, ini dulu. Sekarang kita tinggalkan bagian report header, kita ke bagian page header. Nah, yang di page header ini adalah judul kolomnya ya, yang akan nanti tampil di report view. Sekarang kita pindahkan yang no factor ini ya, kita klik kotak no factor, terus kemudian mau kursor mouse-nya sampai berubah menjadi tanda panah 4 arah. Ini kita geser ke sebelah kiri ya. Kemudian di sini no factor, kita no spasi faktor. Kemudian ini kita perkecil kotak no fakturnya seperti ini, yang bawah nanti akan mengikuti ya. Sekarang yang KD buku kita klik ya, tahan, geser ke kiri ya, yang bawah juga sampai kursornya berubah jadi panah 4 arah seperti ini ya, baru bisa menggeser. KD buku kita jadikan kode spasi buku.
Ya, kalau muncul kotak property sheet kita tutup aja kotaknya karena tidak kita perlukan sekarang. Sekarang kita pindahkan yang judul buku, kita klik yang di sini. Kursornya buat menjadi panah 4 arah, kita klik tahan, geser ke kanan. Yang bawah juga. Ya, ini judul spasi buku ya. Nah, setelah itu kita pindahkan yang di sini, yang di bagian ini ada jenis buku. Jenis buku kita pindahkan ke sini. Kita klik ya, terus posisikan kursornya sampai menjadi panah 4 arah. Klik, tahan, geser ke sebelah sini, lepas. Ya, yang bawah juga yang bagian detailnya. Klik, tahan, geser ke sini. Ya. Ini jenis spasi buku. Ya, kotak property sheet bisa kita close. Sekarang untuk yang jumlah stok JML spasi stok ya. Ini dari judul dari kode buku ini kita kecilkan sedikit ya. Kemudian judul buku ini kita tambah, kita lebarkan. Ya, yang di bagian page header yang dilebarkan. Harus sabar ya. Seperti ini. Ya. Kemudian jenis buku kita lebarkan juga kira-kira segini dulu ya. Jumlah stok JML spasi stok ya, ini kita kecilkan. Kemudian JML buku, JML spasi buku kita kecilkan. Dan sisa stok ini sisa spasi stok. Nah, ini kita sisa stok ini kita geser ke sini. Oke. Yang bawah juga. Iya. Terus ini kita kecilkan. Kira-kira segini. Ya. Nah, di sebelah kanan sisa stok ini ada kotak garis putus-putus. Ini kita hapus saja. Kita klik terus kita tekan delete pada keyboard. Ya, maka hilang kotaknya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ke report view apakah sudah rapi atau belum. Oke. Yang ini sudah rapi, yang bagian bawah kita akan merapikan yang judul, kemudian menambah background gambar, kasih warna dan kasih rumus gitu ya. Masuk lagi ke design view. Sekarang kita akan membuat dulu judulnya ini rata tengah dan kita tebalkan. Sekarang yang di bagian kanan ini areanya kita persempit ya, segini aja. Kita lihat ini yang bagian report header, judulnya ini kita lebarkan ke sini. Ini juga ya. Sekarang ini yang bagian judul laporan persediaan buku saya ganti ukuran hurufnya menjadi 18. Kemudian saya rata tengah, kita tebalkan. Yang bulan Maret ini juga kita rata tengah. Ini kalau ini agak lebih kecil, jadi kita bikin 14. Kemudian kita tebalkan juga. Ya. Sekarang kita akan menambahkan di bagian report footer 2 rumus ya dan nama kita sendiri. Rumus yang akan kita tambahkan yaitu rumus total sisa stok ya dan rata-rata sisa stok. Oke, ini kita lebarkan sedikit area report footernya. Kira-kira segini. Sekarang kita ke menu desain. Sini kita pilih text box. Kita klik text box. Sini kita buat kotak. Ya, kira-kira segini. Nah, ini kita geser yang kotak hitam di sini. Ya, di pojok kiri atas kira-kira segini. Kita lebarkan ini. Sekarang ini kita ganti menjadi tulisannya, kita ganti total sisa stok. Nah, yang di bagian unbound kita masukkan rumus sama dengan sum buka kurung kotak. Kita masukkan fieldnya yaitu sisa stok ini ya. Kita tulis di sini.
sisa stok. Tulisannya harus sama persis dengan sisa stok yang ada di sini. Tutup. Oke. Sekarang kita akan membuat rumus yang satu lagi, yaitu rumus cari rata-rata sisa stok ya. Kita ambil dari sini saja. Ini kita blok. Kita Ctrl C pada keyboard. Kita klik di sembarang. Terus kita Ctrl V ya. Nah, ini kita geser kira-kira segini. Ya, ini kita panjang, kita tulis totalnya kita ganti menjadi rata ya. Kemudian rumusnya juga ya, rumus rata-rata itu kalau diakses itu bukan average tapi AVG ya, beda dengan di Excel ya. Nah, ini kita turunkan sedikit. Ini juga. Sekarang kita buat label nama, pakai label ya. Jadi untuk membuat nama sama membuat judul ini sama pakai label. Kita buat di sini kira-kira segini saja ya. Kita tulis nama kita. Nah, oke. Sekarang ini kita rapikan. Ini kita geser sedikit ke atas ya, biar rata ya sini ya. Oke, kalau sudah rata, ini kita blok, kemudian kita ganti jenis hurufnya, nanti terserah kalian diganti apa. Ini, iya, oke. Yang penting nanti tulisannya kelihatan semua ya. Nah, kelihatan semua tulisannya. Ini kita blok lagi, kemudian ini saya tebalkan, saya buat rata tengah. Ya, saya buat warna hitam biar sama. Sekarang kita akan nambahkan garis pembatas di atas rumus-rumus ini di sini. Kita ke menu desain, kemudian di sini kita buka. Di sini kita pilih line ya, control line. Kita klik. Nih, cara membuat garisnya seperti ini, kita tarik dari sini, kita tarik garis lurus ke kanan ya. Nah, garis ini, kalau garis ini tidak tampak seperti ini tandanya garisnya sudah lurus. Tapi kalau garisnya seperti ini garisnya pasti akan tidak lurus alias bengkok ya. Jadi kita seperti ini ya. Ini garisnya pasti lurus. Terus kita lepas ya. Sekarang kita langsung ke menu format, garisnya kita atur pewarnaannya. Terserah kalian warnanya apa. Saya kasih warna merah. Kemudian saya tebalkan. Tebalannya kira-kira segini. Oke, nah ini udah lurus garisnya. Sekarang kita akan memberi warna dan background gambar pada laporan kita atau report kita. Ya, kita ke menu desain. Di sini kita ke property sheet. Kemudian kita pastikan selection type-nya itu adalah report. Ya, selection type report. Kemudian kita ke picture, kita klik di sini di none-nya. Kita klik titik 3 ini. Kemudian nanti kita cari gambar yang ada di laptop kita. Gambarnya ya terserah kalian saja. Yang penting gambar gitu ya. Oke, saya akan cari sebuah gambar di sini. Saya pilih salah satu gambar saja. Oke, ya. Nah, gambarnya ini kalau memang terlalu kecil atau terlalu besar, maka picture size mode-nya dari clip kita ubah ke stretch. Oke. Property sheet-nya bisa kita close. Sekarang kita atur perwarnaan huruf-hurufnya ya, biar kelihatan karena ini nanti tidak akan terlihat. Mulai dari judul, saya akan buat judulnya ini warnanya menjadi sama. Ya, kita ke format, kemudian kita pilih, nanti terserah kalian pilihnya warnanya. Saya akan pilih misalnya tetap warna hitam, tapi saya kasih backgroundnya biru. Ya, kemudian ke page header, kita klik sini. Ini saya juga buat, misalnya ini saya buat biru, tapi birunya agak gelap. Terus tulisannya saya buat kuning. Ya, yang ini juga
Ini saya buat gelap, tulisannya agak kuning. Nah, yang di sini sama ya. Cuman kali ini saya akan membuat birunya lebih cerah dengan tulisan tetap hitam. Sekarang kita lihat, kita ke menu home, kita ke report view. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kita akan merapikan yang bagian nomor faktur, kode buku, jumlah stok, jumlah buku, dan sisa stok menjadi rata tengah. Masuk lagi ke design view. Nomor faktur, kita ke menu home, boleh juga ke menu format, sama ya. Nomor faktur yang di bagian detail, rata tengah, jumlah stok rata tengah, jumlah buku rata tengah, dan sisa stok rata tengah. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kita ke menu home, report view. Ya, seperti ini hasilnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa membuatnya lebih rapi daripada ini. Ya, kita lihat total sisa stok. Ini jumlah dari angka-angka ini 61, rata-ratanya 6,1. Ya, kalau hasilnya berbeda nanti tergantung hasil yang ada di sini di data report kalian yang ini. Ya, kalau hasilnya beda, ya. Yang penting rumusnya sudah benar dan sudah sama gitu. Sekarang kita akan simpan laporan persediaan buku kita. Kita klik save. Di sini kita tulis nama report kita, laporan persediaan buku. Oke. Ya. Nah, kalau sudah kita simpan, sekarang kita bisa close database ini, kemudian kita kirim database ini ke email. Demikian proses pembuatan laporan persediaan buku. Terima kasih dan sampai bertemu pada proses pembuatan laporan selanjutnya. Terima kasih.